pada mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai iptek globalisasi. Nah, kalau kita berbicara masalah iptek, tentunya kalian sudah mengetahui apa sih iptek. Iptek itu adalah bentuk barang atau benda yang begitu luar biasa atau canggih. Misalnya, kita bisa menemukan iptek itu yang kita lihat adalah seperti HP, komputer, laptop, radio, televisi, dan lain-lain sebagainya. Ya, itulah yang dipahami atau diketahui dengan iptek. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Itu adalah materi pembahasan kita. Tujuan dari pembelajaran kita adalah memahami tentang ilmu pengetahuan teknologi luar angkasa, dan yang kedua adalah dampak dari iptek luar angkasa. Jadi ada dua. Nah, pertama dulu kita memahami tentang ilmu pengetahuan luar angkasa atau iptek luar angkasa, yaitu kita ketahui awal dari sejarah iptek ini, yaitu di mana munculnya pemahaman-pemahaman seseorang dari bangsa-bangsa atau negara-negara lain, yaitu ketika munculnya kerajaan Mesir, Mesopotamia, Cina, Yunani, dan Romawi. Pada masa inilah mereka mulai mengembangkan pemikiran atau pemahaman mereka dari orang-orang Mesir, Mesopotamia, Cina, Yunani, dan Romawi pada masa kerajaan kuno. Ya, kemudian hal ini adalah merupakan satu kebudayaan atau pengetahuan pada zaman kuno, ya, yaitu bangsa-bangsa kuno yang memiliki pengetahuan dan kebudayaan mereka, yaitu pada abad pertengahan yang sekitaran tahun 476 sampai 1452 atau pada abad ke-15. Pada abad ini adalah abad di mana munculnya Renaissance. Apa itu Renaissance? Dikenal dengan kelahiran kembali, ya. Ataukah dalam iptek Renaissance itu dikenal dengan gerakan yang ingin melahirkan kemampuan manusia dengan cara berpikir, kemudian menemukan dan menciptakan, ya, melahirkan, menciptakan dan menemukan tentang iptek di masa era globalisasi pada masa Renaissance. Itulah munculnya tentang iptek. Nah, ini adalah sejarah dari awal mulanya muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah iptek ini juga dikembangkan atau ditemukan oleh dua negara yang bersaing ketika itu, yang terjadi di awal masa Perang Dingin, yaitu antara negara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini berlomba-lomba ingin meluncurkan iptek keluar angkasa mereka. Nah, pada akhirnya yang lebih duluan atau yang lebih pertama meluncurkan ipteknya itu adalah Uni Soviet, di mana Uni Soviet meluncurkan ipteknya yang pertama pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 dengan nama ipteknya adalah Sputnik 1. Jadi iptek yang diluncurkan ke luar angkasa oleh negara Uni Soviet ketika terjadi Perang Dingin, yaitu adalah iptek yang bernama Sputnik 1. Dan dilanjutkan lagi dengan Sputnik 2. Ketika itu mereka meluncurkan Sputnik 2-nya ke luar angkasa dengan menguji coba sebuah hewan anjing, ya, yang dia masukkan, kemudian menentukan bahwa apakah hewan ini ketika dikirimkan ke luar angkasa mampu kembali dengan selamat. Dan akhirnya menentukan dari hasilnya bahwa anjing yang dimasukkan itu kembali dengan selamat. Sementara Amerika Serikat sendiri juga menciptakan ipteknya untuk meluncurkan satelitnya ke luar angkasa. Pada saat itu diluncurkan pertama kali ipteknya dengan nama Explorer 1, di mana mereka meluncurkan itu pada tanggal 31 Januari tahun 1958 di Florida, ya. Itulah iptek yang pertama. Dan mereka melanjutkan lagi iptek yang kedua
merupakan misi dari kelanjutan yang ada pada Sputnik atau satelit yang pertama, yaitu dilanjutkan dengan Explorer 2. Ini adalah ITEK yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, tapi ITEK yang menjadi misi kelanjutan dari pertama ini menjadi gagal karena pada saat itu orbit yang mereka sediakan tidak tercapai maksimal. Itulah yang menjadi persaingan antara kedua negara yang diciptakan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat ketika masa Perang Dingin. Nah, sementara Indonesia sendiri juga mengalami ITEK, yaitu yang pertama yang diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976. Nah, satelit atau optik ini dikenal dengan nama Palapa A1, Jadi dikenal dengan nama satelit Palapa A1 untuk memancarkan sinyal ke seluruh Nusantara. Jadi sinyal atau satelit yang dimiliki Indonesia pertama kali saat itu tahun 1976 dikenal dengan nama Palapa A1 untuk memancarkan sinyal ke seluruh Nusantara, misalnya ke Thailand, Filipina dan Singapura. Itulah yang menjadi satelit utama atau pada saat sekarang ini dikenal dengan nama Telkom. Dan ketika mulainya muncul satelit ini, sinyal ini itu yang diberi nama ketika pertama kali yang bernama sinyal atau siaran TVRI. Itulah yang menjadi saluran dari satelit Indonesia. Kenapa diberikan nama satelit Palapa? Karena ini diberikan nama oleh Presiden Soeharto ketika itu karena adanya terjadi Sumpah Palapa dari Kerajaan Majapahit atau pada masa Kerajaan Gajah Mada. Inilah menjadi nama mereka satelit Palapa. Nah, selanjutnya diharapkan lagi mampu menciptakan satelit-satelit yang dapat memancarkan sinyal-sinyal baru, yaitu adanya satelit Palapa B1, B2, B2P, B2R, B4, C1 dan Palapa D. Inilah yang menjadi perkembangan teknologi luar angkasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, inilah pemahaman tujuan dari pertama tadi. Untuk yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah dampak dari adanya ilmu pengetahuan atau ITEK ini dalam kehidupan manusia. Dampaknya ada dua. Yang pertama itu dari sisi positifnya, dampak dari sisi positifnya adalah sarana teknologi yang baik. Kemudian yang kedua menjadi suatu pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga adalah mengatur lalu lintas. Dan yang keempat itu adalah dapat meramalkan cuaca. Sementara dampak dari negatifnya sendiri adalah menipisnya lapisan bumi. Yang kedua itu adalah banyak sampah ruang angkasa. Dan dampak negatif yang ketiga adalah serangan senjata yang sangat berbahaya. Nah, inilah dua tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini mengenai tugasnya dan tanggung jawab kalian dari membahas materi ini. Kembali akan saya berikan melalui grup WhatsApp. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat terus belajar melalui daring. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.